Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Ramadan, NPM 1857051003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk ujian akhir praktikum machine learning. Pertama kita akan mengerjakan data yang time series dulu. Datanya bisa download di sini. Data ini merupakan data optical radar. Data ini berkarakteristik multivariat dan juga time series. Data ini terdiri dari 325.834 data dan 175 atribut. Jadi 175 atribut itu meliputi ini. Yang pertama itu kelas, terus dari F1 sampai F49 itu polarimetric features, F50 sampai F98 itu polarimetric features yang tanggal berbeda pada 14 Juli, tadi 5 Juli. Terus F99 sampai F136 itu pada tanggal 5 Juli 2012. Dan yang terakhir itu ada F137 sampai F174 itu pada tanggal 14 Juli 2012. Jadi kita langsung ke analisisnya aja. Kita jalankan dulu, kita inputkan dulu datanya. Ini namanya Winnipeg dataset.txt. Ini sudah saya run karena data yang banyak, jadi runnya agak lama. Langsung kita view aja karena tadi sudah saya run. Nah, jadi datanya ini seperti ini. Ada 175 kolom. Kolom pertama itu ada label. Label nih yang tadi ini menandakan ini tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Terus yang F1 sampai F174 ini merupakan datanya. Kemudian jika ingin melihat tipe datanya, kita bisa jalankan str ini. Nah, jadi semua ini tipe datanya numerik, kecuali yang labelnya. Yang label itu integer. Terus untuk melihat mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, kuartil 4 bisa kita jalankan summary-nya. Nah, ini adalah minimal, mean, median, modus, first quartal, third quartal dari masing-masing datanya. Terus kalau kita ingin melihat datanya dalam bentuk plot, kita bisa jalankan perintah yang ini, plot time series. Nah, ini karena datanya sangat banyak, maka gambarnya sangat-sangat dempet seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Plot datanya seperti ini. Kemudian kita bisa membuat plot tersebut menjadi time series plot, yaitu dengan cara seperti ini. Kita ambil sampel, kemudian kita jalankan plotnya. Nah, jadi ini tadi sampelnya ada 7, 107, 207, 507, 407. Ini harusnya 607. Nah, seperti ini. Jadi ini plot time seriesnya berdasarkan sampel tadi. Kemudian yang kedua itu soalnya kita suruh analisis clustering secara partisional dan hierarkal. Itu yang pertama ada analisis matrix distance data dengan time series. Ini dia. Pertama-tama kita harus mengekskludkan data pada kolom pertama. Data kolom pertama kan label, itu cuma penanda doang, jadi kita nggak pakai data pada kolom pertama label tersebut. Kita
jalankan perintah ini. Kemudian kita normalisasi data tadi agar sebarannya tidak jauh gitu. Jadi penyebaran lebih merata. Sudah selesai, kemudian kita akan menganalisis matrix distance time series menggunakan metode DTW. Pertama-tama kalau belum menginstal package-nya, kita install dulu package-nya ini. Kalau sudah, bisa kita cek melalui library DTW. Kemudian kita jalankan perintah untuk mencari jaraknya atau distance-nya, yaitu seperti ini, distance time series bla 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 bla. Nah, ini saya hanya menggunakan 500 data karena jika kita mengeran semua datanya itu akan memakan waktu yang sangat lama dan laptop saya juga kurang kuat untuk memproses semua datanya. Dan juga sebelumnya sudah saya run biar mempersingkat waktu. Terus kemudian jika ingin melihat distance dalam bentuk tabel, kita bisa jalankan perintah ini. Kemudian untuk view-nya seperti ini. Nah, ini jarak antar datanya. Datanya juga sudah dinormalisasi ya, jadi penyebarannya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan kita hanya memakai 500 data. Jadi jarak 1 ke 1 pasti 0, jarak 1 ke 2 itu 246 dan seterusnya. Kemudian kita akan clustering juga, dan sekali lagi ini clusteringnya juga hanya 500 data. Seperti saat kita mencari distance tadi. Jalankan perintah ini h clustering distance time series method average. Di sini kita menggunakan metodenya average. Kemudian kita bisa melihat plotnya seperti ini. Nah, ini plotnya atau cluster dendrogramnya. Nah, seperti ini. Ini karena jumlah datanya sangat banyak, jadi agak sedikit sulit untuk dilihatnya, kan 500 data ada datanya. Jadi kecil-kecil sekali. Kemudian kita akan mencoba untuk memotong dendrogram ini atau data tersebut menjadi 50 kelompok. Sekali lagi ini memotong dari 50 kelompoknya ini hanya 500 data. Nah, ini tabelnya bisa kita lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 50. Dan kalau ingin melihat klasternya di dendrogramnya atau grafiknya, kita bisa jalankan perintah yang ini. Nah, ini kan terpotong tuh, jadi dia kayak dikotak-kotakin gitu. Nah, ini jadi ini ada 50 klaster di sini. Selanjutnya kita akan partition menggunakan k-means dan elbow graphic analysis dan graphic plot. Pertama-tama kita set sheet-nya dulu agar datanya tidak berubah-ubah. Kemudian kita jalankan perintah atau fungsi k-means-nya menggunakan data yang sudah dinormalisasi tadi. Di sini saya hanya memakai 15 cluster. Karena jika semakin banyak, semakin lama lagi prosesnya. Ini masih berjalan. Kita tunggu saja. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa melihat k-means-nya dengan menggunakan perintah print. Nah, ini. Jadi dengan 15 cluster tadi kita mendapatkan akurasi clusteringnya sebesar 56,5%.
semakin tinggi persennya maka klasterisasinya semakin sempurna. Kemudian kalau ingin melihat plotnya tinggal jalankan perintah yang ini. Kita tunggu saja. Oke, selesai. Tapi plotnya belum muncul di sini. Kita tunggu lagi. Mungkin sambil menunggu plotnya muncul, kita lanjutkan saja. Kemudian, nah ini muncul plotnya. Jadi plotnya seperti ini. Karena datanya sangat banyak, maka plotnya kayak berdempetan gitu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan elbow graphic analysis WSS. Kita jalankan saja perintahnya ini. Kemudian ini kita hanya menggunakan data ke 1 sampai 20. Karena jika semakin banyak datanya, maka semakin lama juga prosesnya. Oke, sudah selesai. Sudah jadi, dan jika menunjukkan plotnya, tinggal jalani perintah yang ini. Nah, ini dia plotnya. Ini ada EE seperti ini karena angkanya tidak cukup untuk ke atas gitu. Jadi ada EE begitu. Nah, ini elbow grafiknya. Jadi dia menurun ya. Semakin banyaknya cluster, dia semakin menurun WSS-nya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga, itu klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree. Itu codingannya yang ini lupa diganti, decision tree. Seperti biasa kita harus read dulu ininya, datanya, karena tadi udah di read, jadi nggak usah lagi. Kemudian data yang kolom pertama itu kita ubah ke vektor dulu. Udah. Kemudian kita mulai partisi datanya untuk training dan tes. Seperti biasa kita set sheet dulu. Kemudian kita jalankan perintah yang ini, index sampel 2. Jadi ini ada 2 tipe gitu, 1 sama 2. Ini jumlah barisnya itu sebanyak datanya. Terus probabilitasnya itu 80% atau 0,8 training, 20% atau 0,2 tes. Terus tinggal kita klasifikasikan mana yang train, mana yang tes. 1 untuk train, 2 untuk tes. Ya tunggu dulu, belum selesai nih. Oke, selesai. Kemudian untuk decision tree-nya kita menggunakan package party. Ini ML bench ini sebenarnya tidak digunakan. Boleh dihapus, boleh enggak. Kita menggunakan package party. Kalau belum install tinggal jalankan perintah ini. Kalau udah tinggal kita cek aja. Nah, kalau udah seperti ini berarti package-nya sudah terinstall dan sudah berjalan. Kemudian untuk membuat decision tree-nya kita menggunakan fungsi ctree. Kita tunggu saja sampai selesai.
Oke, runningnya udah selesai. Tapi tadi ada error yang berbunyi cannot allocate vector of size 2,0 MB. Nah, jadi saya akalin hanya menggunakan kolom dari label sampai F49. Jadi ini hanya menggunakan kolom. Jadi di kolom label sampai F49 saja. Kemudian sudah selesai dan hasil tree-nya seperti ini. Dan plotnya bisa kita jalankan seperti ini. Seperti ini. Karena datanya sangat banyak tadi, decision tree-nya sangat-sangat berantakan karena tidak muat. Kemudian kita akan uji data training dan data tesnya serta akurasi tesnya. Sini untuk prediknya. Sekali lagi data yang digunakan hanya dari label sampai F49 karena mungkin laptop saya tidak kuat untuk menjalankan semua datanya. Ini tabelnya. Dan ini adalah akurasi data trainingnya. Jadi akurasinya 56,67%. Kemudian kita coba data testingnya. Ini tabelnya. Dan ini akurasinya 56,84%. Mungkin itu saja untuk soal yang pertama.